Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga bas, sengat kajubata. Arus, arus, arus. Kami mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas D. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempersembahkan sebuah video edukatif yang menganalisis suatu kasus nyata kegagalan implementasi Total Quality Management pada perusahaan Toyota. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Total Quality Management. Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang mengutamakan kualitas di semua aspek organisasi. Konsep ini melibatkan seluruh anggota tim dari manajemen puncak hingga karyawan di lapangan untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan ditawarkan. Total Quality Management bertujuan untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di mana setiap orang di organisasi berkontribusi untuk menciptakan proses dan hasil kerja. Ini mencakup penggunaan data dan fakta dalam pengambilan keputusan sehingga setiap langkah yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam. Salah satu fokus utama Total Quality Management adalah kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, organisasi berusaha memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan reputasi perusahaan. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Total Quality Management yang diampu oleh Bapak Roni Haga. Kami mengambil studi kasus dari Toyota antara tahun 2009 hingga 2011. Toyota melakukan penarikan kembali atau recall secara besar-besaran terhadap jutaan kendaraannya di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Kasus ini dikenal sebagai percepatan tidak sengaja dari Toyota. Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 2 November 2009 adalah untuk memperbaiki kemungkinan terjepitnya alas lantai sisi depan pengemudi yang salah atau tidak ada pada tempatnya ke dalam rongga pedal kaki yang dapat menyebabkan pedal terjepit. Penarikan terakhir dilakukan pada tanggal 21 Januari 2010. Dimulai setelah beberapa kecelakaan terbukti tidak disebabkan oleh terjepitnya alas lantai. Cacat terakhir ini diidentifikasi sebagai kemungkinan pedal akselerator yang tersangkut secara mekanis yang menyebabkan akselerator yang tidak diinginkan, yang disebut sebagai pedal akselerator tersangkut oleh Toyota. Toyota menghadapi krisis akibat kegagalan sistem internal dalam mendeteksi dan merespon masalah keamanan. Budaya organisasi yang sebelumnya berfokus pada kualitas atau Toyota Way tergeser oleh tekanan ekspansi global, komunikasi internal yang lambat, dan keputusan manajemen yang defensif menyebabkan keterlambatan dalam penarikan kendaraan, memperburuk reputasi perusahaan secara global. Krisis penarikan kendaraan Toyota antara 2009 dan 2011 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Total Quality Management diterapkan secara konsisten. Toyota terlambat merespon keluhan pelanggan tentang percepatan tidak disengaja, lebih memprioritaskan citra merek daripada keselamatan. Selain itu, perusahaan mengabaikan tanda-tanda awal cacat produk dan tidak melakukan perbaikan yang diperlukan, seperti pada desain pedal gas. Komunikasi yang kurang efektif antara lini produksi dan manajemen juga menghambat deteksi dini masalah. Kasus ini menyoroti bahwa Total Quality Management harus menjadi komitmen budaya yang konsisten di seluruh organisasi, bukan sekedar metode teknis. Toyota seharusnya memprioritaskan keselamatan dan kepuasan pelanggan dengan merespon cepat setiap keluhan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan seperti kasus pada pedal gas. Dalam prinsip Total Quality Management, pelanggan adalah pusat dari semua keputusan, sehingga tindakan cepat untuk menyelidiki dan menarik produk bermasalah menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keselamatan. Selain itu, Toyota perlu menegaskan prinsip perbaikan berkelanjutan dengan mengidentifikasi risiko sejak tahap desain hingga produksi.
Audit internal harus dilakukan secara rutin dan setiap pada cacat harus segera ditangani dengan tindakan korektif. Partisipasi aktif seluruh karyawan dalam meningkatkan kualitas juga penting. Budaya organisasi yang terbuka dan mendukung pelaporan masalah tanpa rasa takut dengan mencegah keterlambatan informasi ke manajemen dan mempercepat penyelesaian masalah. Terakhir, pengambilan keputusan harus berbasis data, keluhan konsumen, laporan teknis, dan data pasar harus dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola masalah lebih awal dan mencegah terjadinya krisis besar. Pertama, keselamatan dan kualitas harus selalu menjadi prioritas utama. Pertumbuhan bisnis dan ekspansi pasar tidak boleh mengorbankan standar mutu. Organisasi harus memastikan bahwa setiap produk yang dirilis telah melalui pengujian dan pengawasan kualitas secara ketat. Kedua, pentingnya sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap masalah. Organisasi harus memiliki mekanisme yang efisien untuk menangkap keluhan pelanggan dan menganalisis data lapangan secara berkala. Keterlambatan dalam respon keluhan dapat memperbesar dampak negatif terhadap pelanggan dan reputasi. Ketiga, komunikasi internal yang terbuka dan transparan sangat krusial. Budaya organisasi harus mendorong karyawan di semua tingkat untuk melaporkan potensi risiko tanpa rasa takut. Manajemen atas juga harus aktif mencari informasi dari bawah untuk mencegah kejutan yang merugikan. Selanjutnya, komitmen terhadap prinsip-prinsip total quality management harus dijaga secara konsisten, bahkan ketika perusahaan sedang dalam tekanan pertumbuhan atau persaingan global TQM bukan hanya strategi manajemen, tetapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Terakhir, reputasi adalah aset yang mudah rusak dan sulit dipulihkan. Kepercayaan konsumen yang dibangun dari konsistensi kualitas dan tanggung jawab sosial. Sekali reputasi terguncang, organisasi harus bekerja keras dalam waktu lama untuk mengembalikan. Kesimpulan dari kasus penarikan kendaraan Toyota pada tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah kelalaian dalam menerapkan prinsip-prinsip TQM secara konsisten dapat berdampak serius terhadap kualitas produk, keselamatan pelanggan, dan reputasi organisasi. Meskipun Toyota dikenal sebagai pelopor manajemen mutu, tekanan ekspansi, dan kegagalan komunikasi internal menyebabkan keterlambatan dalam menangani masalah kritis. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh karyawan, dan pengambilan keputusan berbasis data harus dijaga dalam setiap aspek organisasi. Bagi organisasi serupa, menjadi integritas mutu dan respon cepat terhadap risiko adalah kunci utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan jangka panjang dari konsumen.